Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas tuntas soal P3K Guru tahap yang kedua, khususnya untuk kompetensi manajerial. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang akan mengikuti ujian, teman-teman bisa simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman follow Instagram kami, yaitu Bahtiar Movie, karena admin sering memberikan latihan soal-soal ataupun tryout gratis di bio kami. Jadi teman-teman tinggal cek saja. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1. Suatu ketika, saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan, saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Maka sikap saya ... Yang A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Yang B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Yang C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. Kemudian yang D, menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Yang E, menerima aturan panitia. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini ada satu kasus yang mana kita mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan kita ataupun dengan saya. Nah, rekan kerja ini terlalu banyak bicara, teman-teman, sehingga dalam bekerja ini membuat kita tidak fokus. Maka sikap saya ataupun sikap kita adalah, nah, jadi opsi jawaban yang memiliki nilai tertinggi ini adalah yang D, teman-teman, yaitu menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Nah, untuk opsi yang D ini menunjukkan bahwa kita ini bersikap profesional dalam bekerja dan bisa bekerja dengan siapapun. Walaupun dulu ini pernah bermasalah dengan saya, namun kita memiliki usaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Jadi opsi yang paling tepat ataupun opsi yang memiliki nilai tertinggi ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? Yang A, mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Yang B, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi. Yang C, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Yang D, mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Yang E, mengeluarkan dari tim. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada suatu permasalahan yang mana salah satu dari anggota tim Anda ini melakukan kesalahan fatal karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Nah, Anda sebagai ketua tim, apa yang akan dilakukan? Nah, jadi jawaban yang tepat dan jawaban yang memiliki nilai tertinggi ini adalah yang D, ya teman, yaitu mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Nah, untuk opsi yang D, ini menunjukkan tindakan yang tepat sebagai ketua tim untuk fokus membahas permasalahan satu anggota tim yang melakukan kesalahan fatal. Nah, jadi untuk opsi yang D, ini fokusnya membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Nah, jadi fokus pada salah satu anggota tim Anda. Nah, jadi fokusnya pada satu anggota tim yang melakukan kesalahan. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman, kurang tepat karena yang bermasalah ini hanya satu anggota tim, bukan dari permasalahan seluruh tim. Jadi seperti itu. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman, kurang tepat karena di sini mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim. Nah, jadi yang harus dibahas ini adalah salah satu anggota tim saja, bukan kepada tim keseluruhan. Jadi seperti itu. Kemudian opsi yang C mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim. Nah, juga kurang tepat ya teman, karena fokusnya ini hanya satu anggota tim saja yang melakukan kesalahan. Jadi opsi yang paling tepat ini adalah yang D, yaitu fokusnya membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 3, Indah dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah mengumpulkan pekerjaannya karena sudah selesai
namun melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasan. Apa yang harus Indah lakukan? Yang A, segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergantung pada rekan kerjanya. Yang B, lebih baik menunggu rekan kerja untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Yang C, menunggu rekan kerjanya selesai baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. Yang D, segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. Yang E, menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai sebaiknya Indah juga tidak menyelesaikannya. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini ada suatu kondisi yang mana Indah dan ketiga rekan kerjanya ini mendapat tugas mendadak oleh atasan. Dan tugas ini harus selesai dalam waktu 2 hari. Dan pada saat deadline, sebenarnya ini Indah sudah selesai mengerjakan tugas tersebut dan siap mengumpulkannya. Namun karena melihat kedua rekannya ini belum selesai, maka Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaan kepada atasan tersebut. Nah, jadi langkah apa yang harus dilakukan Indah? Nah, jadi jawaban yang tepat ataupun opsi jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang A, teman, yaitu segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergantung pada rekan kerjanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, seharusnya pekerjaan segera diserahkan ke atasan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Jadi, ini bukan kerja tim ataupun bukan kerja kelompok. Jadi, tanpa bergantung kepada rekannya. Jadi, opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian, soal yang nomor 4, karena adanya renovasi gedung, pimpinan memutuskan untuk membagi ruang kerja Anda dengan bidang yang lain sehingga ruangan Anda menjadi sempit. Sikap Anda ... Yang A, saya perlu waktu beberapa bulan untuk penyesuaian diri terhadap sempitnya ruang kerja saya saat ini. Yang B, seharusnya renovasi gedung diadakan di lain waktu. Yang C, mau tidak mau menerima kondisi tersebut. Yang D, saya menerima perubahan ini dengan sukarela. Yang E, saya mengajak rekan lain untuk protes dan berdemo kepada atasan. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini ada renovasi gedung dan pimpinan ini memutuskan bahwa ruang kerja Anda ini akan dibagi dengan bidang yang lain. Sehingga ruangan Anda nantinya akan menjadi sempit. Maka sikap Anda adalah... Nah, jadi jawaban yang tepat yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang D, ya teman, yaitu saya menerima perubahan ini dengan sukarela. Nah, jadi untuk opsi yang D ini teman-teman harus bersikap lapang dada dengan kondisi yang ada. Nah, jadi seperti itu. Kemudian opsi yang A, saya perlu beberapa bulan untuk menyesuaikan diri terhadap sempitnya ruang kerja saya saat ini. Nah, jadi untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman, karena ini tidak bisa beradaptasi dengan ruangan kerja yang saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian opsi yang B, seharusnya renovasi gedung diadakan di lain waktu. Nah, jadi kurang tepat juga teman untuk yang B. Kemudian opsi yang C, mau tidak mau menerima kondisi tersebut. Nah, jadi kurang tepat ya teman, karena ini sedikit terpaksa. Saya mengajak rekan kerja lain untuk protes dan berdemo kepada atasan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5, Dedi sebagai ketua tim memantau kemajuan kinerja anggota tim tiap 2 hari. Hari ini, 3 dari 5 anggota tim tidak menunjukkan kemajuan tanpa alasan. Sedangkan 2 anggota lainnya merasa terhambat oleh kinerja tim yang lambat. Sikap Dedi sebagai ketua tim adalah yang A, mendiskusikan sebab dan solusi dengan tim yang tidak menunjukkan kemajuan. Yang B, memantau kinerja tim sesuai dengan yang direncanakan. Yang C, mendorong agar anggota tim bekerja sama meningkatkan kinerja. Yang D, meminta anggota tim melakukan tugas-tugasnya. Yang E, mengubah cara kerja tim agar kinerja tim meningkat. Nah, untuk soal nomor 5, ini ada suatu permasalahan ya teman. Ada suatu permasalahan yang mana ketika kita memantau kemajuan kinerja anggota tim, ternyata 3 dari 5 anggota tim ini tidak menunjukkan kemajuan tanpa alasan. Sedangkan 2 anggota lainnya ini merasa terhambat oleh kinerja tim yang lambat tersebut. Nah, jadi sikap Dedi sebagai ketua tim ini adalah yang... Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki nilai yang tertinggi ini adalah yang A, teman, yaitu mendiskusikan sebab dan solusi dengan anggota tim yang tidak menunjukkan kemajuan. Jadi, jika ada kendala dalam tim, maka diskusi merupakan jalan terbaik untuk menemukan solusi. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, teman. Kemudian soal yang nomor 6, kepala sekolah menunjuk Anda untuk memimpin sebuah rapat mengenai penerimaan peserta didik baru. Berbagai usulan datang dari anggota rapat. Apa yang Anda lakukan? Yang A, membatasi pengajuan usulan yang disampaikan anggota. Yang B, menerima semua usulan untuk direalisasikan.
Yang C, menerima dan memilih satu usulan hasil voting sesuai keinginan Anda. Yang D, menerima dan memilih usulan yang mencakup hasil bersama. Yang E, membatasi pengajuan usulan dan mengadakan voting. Nah, untuk soal yang nomor 6, ini ada suatu kondisi yang mana kita ini ditunjuk oleh kepala sekolah untuk memimpin sebuah rapat penerimaan peserta didik baru. Dan dalam rapat tersebut, ini banyak sekali usulan dari anggota rapat. Nah, tindakan Anda adalah, nah jadi jawaban yang tepat, yaitu jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi. Ini adalah yang D ya teman, yaitu menerima dan memilih usulan yang mencakup hasil bersama. Nah, jadi sebagai pimpinan rapat, Anda harus menerima dan memilih usulan yang mencakup hasil bersama. Karena tidak mungkin merealisasikan semua usulan yang beragam. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, teman. Untuk opsi yang A ini kurang tepat karena di sini membatasi pengajuan usulan. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian yang B, menerima semua usulan untuk direalisasikan. Nah, jadi kurang tepat juga teman, jadi tidak mungkin semua usulan ini direalisasikan. Kemudian yang C, menerima dan memilih satu usulan hasil voting sesuai dengan keinginan Anda. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat teman, karena ini memilih hasil voting sesuai dengan keinginan Anda, bukan keinginan bersama. Nah, jadi opsi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Baik teman-teman, itulah beberapa pembahasan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.